Halo semuanya, welcome back to my channel. Jadi kali ini aku mau kasih tahu ke kalian semua 5 hal yang harus kalian siapin sebelum dan mungkin awal-awal nyampe di Hong Kong. Oke, jadi tanpa lama-lama lagi, langsung aja ke videonya. Oke, sebelumnya, if you guys notice, kalau kalian biasa lihat namanya gitu ya, nama channel aku udah berubah, bukan lagi hobi belajar, tapi langsung ke nama aku langsung. Jadi ceritanya sih mau rebranding gitu ya. Hobi belajar itu namanya ya ada alasan di belakang itu, cuma mau rebranding aja. Oke, itu aja sih. Lanjut ke videonya. Oke, langsung aja. Hal yang pertama yang harus kalian lakukan pas nyampe atau pas sebelum ke Hong Kong kalau bisa, itu bikin HKID appointment. Jadi istilahnya kayak KTP kalau di Indonesia gitu ya. Kenapa nih HKID itu penting banget? Nah, HKID itu berguna untuk banyak hal. Misalnya kalau kalian ada namanya kayak Octopus Card ya. Octopus Card itu kayak e-money-nya Hong Kong gitu. Nah, kalau kalian mau dapet mau apply yang student discount, kalau nggak salah butuh HKID gitu ya. Jadi itu satu. Yang kedua, kalau misalnya kalian amit-amit nih ke rumah sakit gitu ya. Nah, jadi biaya pengobatan itu lebih murah kalau punya HKID dan jauh banget gitu ya. Karena HKID itu kita dianggap sebagai residence gitu ya. Nah, kayak setengah orang Hong Kong gitu. Jadi makanya bisa lebih murah banget kalau misalnya kita punya HKID. So it's very important. Selanjutnya itu kita bisa daftar kerja atau internship. Tentu dong kalau misalnya kita nanti kerja di kampus, kalau yang di CTU itu butuh HKID. Ya, I guess it makes sense ya, wajar aja sih kalau butuh HKID. Habis itu kalau misalnya kita mau internship di luar, itu kan pasti minta HKID juga buat pendataan data gitu ya, identitas gitu. Caranya gimana nih? Nah, kalian bisa booking HKID appointment. Itu kayak nanti ya ditanya-tanyain lah, kayak pendaftaran gitu ya. Bisa lewat online. Nanti linknya aku kasih di deskripsi. Jadi kalau bisa itu apply-nya jauh-jauh hari. Kayaknya kalau seminggu sebelum kalian flight ke Hong Kong itu oke banget sih. Soalnya demand-nya kan lumayan tinggi nih. Kalau misalnya awal-awal kalian nyampe di Hong Kong, itu kan pasti semua mahasiswa ada nih, HKU, UST, CUHK, semua kan lomba-lomba gitu daftar HKID. Jadi saran aku sih sebelum kalian nyampe atau mungkin kayak seminggu sebelum kalian udah flight ke Hong Kong, kalian bikin dulu appointment-nya. Nah, habis itu kan ada office-nya banyak tuh. Nah, kalian pilihlah yang paling dekat. Misalnya kalian nanti di CTU, pilihnya ya daerah let's say Kuntong mungkin ya, aku juga nggak tahu, lupa. Dulu aku bikinnya di Kuntong gitu. Pilihlah yang deket-deket. Nah, kalau kalian registernya jauh-jauh hari, nanti kan office-nya bisa dapetnya yang dekat gitu ya. Kalau misalnya registernya deket-deket hari, takutnya office-nya yang malah Lantau Island kan nggak lucu gitu, jauh banget. Nah, also one tip. Jadi waktu itu aku apply-nya quite late, actually lumayan telat. Nah, jadi nunggunya lama banget tuh HKID. Tapi ada temen aku, dia nggak pakai online appointment, langsung masuk walk in gitu ya. Bisa ternyata, tapi kalian harus datangnya pagi banget karena mereka ada kuota setiap hari, ini cuma 50 orang. Aku juga nggak tahu sih, cuma kalau mau kayak gitu benar-benar harus datangnya pagi banget begitu. So ya, itu buat HKID yang pertama. Oke, yang kedua adalah Octopus Card. Jadi Octopus itu sangat-sangat penting. Itu udah, mungkin di Indonesia kamu nggak ada e-money, nggak ada flash, masih oke, bisa pakai GoPay, OVO dan lain-lain. Cuma kalau di Hong Kong nggak ada Octopus, itu udah game over gitu ya. Jadi penting banget. Octopus itu ada dua macam ya. Jadi ada yang biasa untuk umum, ada juga yang Octopus yang student. Ya masih banyak lagi sih, misalnya untuk orang tua dan lain-lain. Cuma buat kita itu yang umum dan yang student. Bedanya apa? Kalau yang student itu kalian diskon 50%. Nah, itu lumayan banget ya. Dan bedanya itu di belakangnya itu ada nama kita. Nanti aku coba deh foto punya aku. Nanti aku masukin fotonya di sini gitu ya. Jadi ada nama kita, ada foto kita, sorry. Nah, jadi untuk MTR atau MRT ya, kereta itu diskon 50%. Untuk bus sih enggak, cuma untuk MTR diskon 50%. Nah, untuk daftar itu setahu aku butuh paspor, butuh HKID atau paspor plus student card. Jadi kalian hanya bisa bikin
personalized octopus atau octopus buat student itu setelah dapat student card. Nah ini penting banget ya. Kenapa? Karena octopus itu pertama buat MTR, buat bus, habis itu ya banyak lah ya. Dan bahkan ada vending machine itu cuma terima octopus card gitu. Kalau awal-awal datang boleh beli yang biasa dulu, yang umum dulu. Nanti kalau misalnya udah settle semuanya, udah dapat student card, nah boleh tuh bikin yang personal octopus card. Dan jangan lupa kalau bikin personal octopus card, nanti kan kita disuruh isi sini. Nah habis itu kertasnya kita kayak kasih formulirnya ke tempat MTR kayak office-nya gitu, kita bayar $90. Nah nanti kan butuh waktu kan buat prosesnya. Jangan lupa bilang ke dia minta temporary student octopus card. Jadi udah langsung dapat promonya 50% gitu. For the first 3 months kayaknya 3 bulan pertama itu diskon 50% sambil nunggu si kartu yang ada foto kita yang beneran student octopus card kita itu datang gitu. Jadi jangan lupa minta dan tulis alamatnya yang bener ya, jangan salah, nanti nggak dapet deh cardnya. Begitu. Oke, next. Oke, yang ketiga adalah pastinya student card ya. Student card tuh penting banget, seperti yang tadi aku udah jelasin buat octopus card, buat anak-anak CTU atau mungkin PolU juga ya. Itu penting banget ya. Jadi kalau kita nggak ada student card tuh kita nggak bisa masuk kampus sama sekali. Beda sama mungkin HKU sama CUHK. Kalau UST aku nggak gitu tahu HK UST. Cuma for PolU sama CTU kita perlu student card. Dengar-dengar sih dulu nggak perlu, cuma karena ada demo, jadi security-nya diperketat gitu. Apa harus tap student card gitu ya. Jadi penting banget. Selain itu ya pasti buat kegiatan univ lainnya, misal ada acara ya kita perlu kasih student card kita. Atau misalnya kalau ada ujian nanti kalau final exam nanti kita perlu show kayak student card kita itu ini. Takutnya kan ada yang ngejoki gitu buat exam, jadi biar keamanan examnya juga. That's why student card is very important. Oke, lanjut. Oke, next kita perlu bikin bank account ya. Bank account tuh penting banget. Di Hong Kong sendiri mungkin ada 2 yang lumayan terkenal. Yang pertama ada Hang Seng. Hang Seng itu kata orang kayak BCA-nya Hong Kong ya. Dan itu oke, bagus. Kalau di CTU itu ada kantor, bener-bener kantor banknya itu ada di kampusnya, jadi convenient. Yang kedua itu ada HSBC, HSBC. HSBC juga oke kok. Kalau misalnya anak CTU kita tinggal masuk ke mall, itu ada kantor HSBC juga, jadi oke kok, aman juga. Di Hong Kong ada namanya FPS. Nah kalau misalnya nanti kalian udah tinggal di sini, sering makan sama teman, nanti pasti ngomongnya kayak, oh nanti aku FPS kamu ya, FPS tuh kayak, aku lupa singkatannya apa, cuma istilahnya kayak transfer gitu ya. Dan mereka tuh bisa transfer antar bank, dan nggak ada fee malah setahu aku ya. Jadi karena ada FPS ini, kemudahan untuk transfer antar bank, makanya nggak gitu penting kalian mau bikinnya HSBC atau Hang Seng. Cuma mungkin HSBC plusnya kalian bisa enak kan ada di Indonesia juga ada kan HSBC, jadi mungkin enak ngurusnya. Cuma personally menurut aku nggak ada beda sih. Bahkan kalau kita kartunya HSBC, kita bisa tarik duit di Hang Seng karena mereka satu perusahaan kalau nggak salah. Hang Seng itu induknya gitu. Kalau Bank of China nggak bisa. Aku pernah sekali narik duit $100, HSBC ke Bank of China kena cas $15. Jadi jangan ya. Yang bisa itu cuma Hang Seng, HSBC, Hang Seng. Nah mereka satu perusahaan gitu. So yeah, that's for bank account. Dan jangan nunggu HKID sih. Setahu aku bikin waktu itu belum ada HKID, belum ada student card. Jadi paspor doang. Setahu aku bisa ya. But I don't know for now. Kalau sekarang nggak tahu sih, cuma dulu bisa. Jadi coba aja dulu, ngomong dulu aja. Oke, that's for bank account. Lanjut ke nomor 5 ya. Oke, hal yang terakhir yang kalian harus persiapin itu, dan ini lebih penting dari HKID, Octopus Card, Student Card, dan bank account, yaitu adalah belajar Cantonese ya. Jadi kalau kalian bisa Cantonese, wah itu udah berguna banget. Nah, jadi kenapa ya? Karena Hong Kong itu memang negara yang
memang bekas jajahan Inggris dan mereka bisa bahasa Inggris. Cuma kalau kalian pergi makan terutama ke daerah-daerah misalnya kayak Shamshuipo atau misalnya ke mungkin kayak Prince Edward yang rada bukan Hong Kong Island ya. Hong Kong Island kan lumayan developed gitu. Kalau misalnya kalian ke daerah-daerah yang kayak gitu, Inggrisnya kurang gitu ya. Dan terutama orang-orang tua biasanya nggak bisa bahasa Inggris, jadi Cantonese tuh enak kok. Enak banget. Soalnya aku nggak tahu kalau di Hong Kong itu gimana ya, mereka anggap kita bisa Cantonese mungkin karena kita kan orang Indo ya, dan di sana itu banyak sekali PMI, pekerja migran Indonesia, dan mereka itu lancar-lancar Cantonese-nya, jadi somehow mereka anggap kita bisa Cantonese juga, padahal enggak ya, belum tentu gitu. Jadi belajarlah Cantonese, meskipun aku tahu mungkin kalian bisa Mandarin ya. Kebanyakan temen aku bisa lah basic Mandarin dikit, cuma dari pengalaman aku oke lah, lebih berguna dari bahasa Inggris, cuma Cantonese masih sangat diperlukan di Hong Kong. Jadi belajarlah. Mungkin nanti in my next video mungkin aku bakal ajarin beberapa phrase yang lumayan berguna ya di Hong Kong, terutama sebagai mahasiswa gitu. Bahkan aku etnis Tionghoa, padahal hitam gitu ya, jadi nggak dibilang Chinese juga enggak, tapi mereka anggap aku Chinese gitu. Dia anggap aku orang Hong Kong, jadi aku dikira bisa ngomong Cantonese, padahal kadang enggak. Jadi awal-awal tuh lumayan struggle banget, diajak ngomong Cantonese terus. Bahkan waktu itu di airport aku didatengin gitu kan, dia ngomong apa gitu, aku nggak tahu. Terus aku bilang, soalnya waktu itu aku baru tahu basic dikit, aku bilang kayak om sekong ponongwa gitu kan, aku nggak bisa ngomong Cantonese, tapi dibalas lagi Cantonese gitu. Jadi ya perlulah Cantonese gitu ya. Nggak usah yang high level yang tinggi banget, ya buat hidup aja lah, buat beli makan, buat jalan-jalan itu cukup, nggak harus buat level debat presentasi yang nggak perlu gitu ya. Ya I hope mungkin nanti aku bisa bikin video tentang Cantonese lagi, soalnya menurut aku seru banget. Seru sih sebenarnya belajar bahasa kayak gitu, especially kalau kalian udah belajar Mandarin, itu udah menurut aku lumayan oke lah, lebih gampang buat transisi ke Cantonese karena grammarnya, vocabnya itu lumayan mirip gitu ya. Alright, so that's the end of today's video. Terima kasih udah nonton semuanya. Aku tahu bentar lagi bakal banyak banget yang datang ke HK ya. Jadi see you there. Kalau mau meet up, DM aja gitu ya. Nanti kita bakal atur waktu, gampang lah. Oke? And ya, semoga berguna video yang aku udah bikin. I really wish I had known these things sebelum aku ke Hong Kong. Jadi semoga kalian bisa lebih beruntung lah ya dibandingin aku. If you guys find it useful, jangan lupa share ke teman-teman kalian semua. Komen kalau masih ada pertanyaan yang kalian mau tanyain. And I'll see you guys later. Bye bye.